Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah biidznillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang bab puasa, di mana sudah kita jelaskan untuk syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Ya, saya ulangi untuk singkatnya. Syarat sahnya puasa: Islam, berakal, bersih dari haid dan nifas, mengetahui waktu diperbolehkannya untuk puasa. Untuk yang syarat wajib puasa: 1. Islam, 2. Mukallaf, 3. Mampu mengerjakan puasa dalam kurung atau dalam artian bukan orang lansia atau orang sakit. Yang keempat, mukim, dalam kurung bukan musafir yang sejauh 82 km ya, dan keluar dari batas daerah sebelum fajar. Selanjutnya, adapun yang pertama, rukun puasa, di mana yang pertama ada niat. Sudah kita jelaskan juga kemarin, niatnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhalillahi ta'ala. Terus yang kedua, menghindari perkara yang membatalkan puasa. Jadi dalam rukun-rukun puasa ini ya sudah jelas ya. Nah, puasa berarti kita menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, baik dalam perilaku, ucapan, dan perbuatannya juga ya. Nah, ini rangkaiannya yang kemarin, hal-hal yang membatalkan puasa, di mana yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam rongga terbuka yang tembus di bagian dalam tubuh seperti mulut, hidung, telinga, dan lain-lain. Jika ada unsur kesengajaan ya, mengetahui keharamannya dan atas kehendak sendiri. Namun jika dalam keadaan lupa, tidak mengetahui keharamannya karena bodoh yang ditolerir atau dipaksa, maka puasanya tetap sah. Nah, itu terdapat ikhtilafiyah pendapat ya. Jadi kalau yang telinga ini, itu ada yang berpendapat ketika sampai katembat atau yang masuk di telinga itu bikin kita enak gitu ya, dan disengaja niatannya untuk bukan melebihkan, bukan berlebih dari niat membersihkan telinga, tapi berlebihan, maka itu juga termasuk makruh. Dan ketika berlebihan tadi itu makruh yang diteruskan itu jatuhnya kepada keharaman. Jadi Bapak Ibu sekalian diharap untuk hati-hati dalam memanfaatkan hal-hal atau dalam menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Dalam membersihkan diri juga sampai tidak perlu berlebihan. Seandainya memang telinganya kotor ya diusap, atau nanti setelah buka puasa kan juga bisa dibersihkan. Nah, ini yang kedua, murtad. Nah, jangan sampai ya murtad ini ya sekalipun masuk Islam seketika, dalam artian sementara. Nah, ini bahaya. Kita kadang dari ucapan, dari perilaku, bahkan kalau di dalam ahli sufi, di dalam dunia sufi, kita lupa bersyukur aja sudah termasuk murtad, bahaya. Jadi Bapak Ibu lebih baik hatinya dan lisannya dalam bulan puasa digunakan untuk baca Al-Quran ya, baca sholawat yang banyak. Kalau perlu memang dalam artian lebih banyak menyimak, entah nanti putra-putrinya yang baca, ibu yang menyimak, atau sebaliknya, atau sama-sama tiap hari diisi seperti itu, agar menghindari hal-hal yang menuju kemurtadan. Yang ketiga, haid, nifas, dan melahirkan. Yang keempat, gila meskipun sebentar. Nah, ini bahaya.
Nah, yang sering sore tidur di atas jam 3 sore terus tidur, ini juga tidak disarankan, bahwasanya nantinya bikin tidak sehat akal atau menuju ke gila. Sing atine atos, sing kulino tidur setelah asar, ini jangan diteruskan ya Bapak Ibu dan santri sekalian. Yang kelima, pingsan dan mabuk sehari penuh. Nah, jika masih ada kesadaran sekalipun sebentar tetap sah. Jadi pingsan dikarenakan mungkin kaget atau hari duka ya, kadang ya, ketika duka, ketika ada masalah yang pelik lah, itu biasanya membawa ke konsentrasi diri sehingga bisa pingsan, bisa mabuk penuh. Ini mungkin mabuk sehari penuh ini mungkin karena perjalanan atau seperti apa. Yang keenam, bersetubuh dengan sengaja. Nah, ini tidak diperbolehkan Bapak Ibu wali santri. Jadi kalau mau berhubungan intim ya ba'da buka boleh, ba'da sholat maghrib, nah itu boleh, sampai waktu sahur. Nah, imsak boleh. Ya sebenarnya tidak boleh, karena imsak itu sudah termasuk waktu persiapan untuk puasa. Yang ketujuh, mengeluarkan mani dengan sengaja. Nah, ini gak ilok ya, seperti dengan tangan atau dengan menyentuh istrinya tanpa penghalang. Ini juga tidak boleh Bapak Ibu. Pokoknya hindari hal-hal yang mendekati timbulnya hasrat atau nafsu itu tadi. Ya, dibuat zikir dulu. Atau yang ibu-ibu mau masak juga ya, masak hati-hati. Kalau ngincipi cukup di lidah aja, tidak boleh sampai di lidah yang dalam ya, di lidah bagian terluar dirasakan terus diludahkan atau dibuang, itu masih boleh. Nah, selanjutnya masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa. 1. Apabila seorang berhubungan dengan istrinya pada siang hari Ramadan. Nah, ini termasuk tadi yang sudah dibahas ya. Apa sanksinya ya wajib mengqadha, dan ini juga membayar kafarah atau denda jika memang terjadi ya. Naudzubillah, semoga tidak terjadilah. Tidak disarankan juga dan ya dilarang tentunya. Jadi meskipun hubungan suami istri sah, nah ini dianggap membatalkan puasa ya. Jadi kafarahnya apa? Yang pertama, pilihannya membebaskan budak perempuan yang Islam. Nah, ini terakhir budak tahun 100 tahun yang lalu. Jadi untuk yang sekarang tidak ada budak. Nah, jika tidak mampu wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini kalau memang ada kesalahan seperti itu ya terpaksa wajib kafarah atau wajib bayar denda ya. Dendanya tadi, kalau nggak membebaskan budak ya, kalau nggak mampu wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini naudzubillah, semoga enggak lah. Nah, jika tidak mampu lagi maka wajib memberi makanan kepada 60 orang fakir miskin, masing-masing berupa 1 mud ya. Ini sanksinya ini. Jadi apa makanannya ya, makanan pokok. Dan denda ini wajib dikeluarkan hanya bagi laki-laki. Alhamdulillah. Yang kedua, hukum menelan dahak. Nah, jika telah mencapai batas luar tenggorokan, maka haram menelan dan membatalkan puasa. Jika masih di batas dalam tenggorokan, maka boleh ditelan dan tidak membatalkan puasa. Jadi hati-hati Bu, Bapak, kalau memang nantinya ada dahak ya, jangan sampai ketika memang di batas luar tenggorokan sudah mau keluar ya jangan ditelan, dikeluarkan saja biar tidak membatalkan puasa. Kalau masih dalam batas tenggorokan ya boleh ditelan lagi dan itu tidak batal. Dan kalau bisa jangan disengaja ya. Nah, contohnya di sini yang dimaksud batas luar itu menurut pendapat Imam Nawawi mu'tamad, ibaratnya seperti huruf makhrajnya huruf ha dan di bawahnya batas dalam.
Sedangkan menurut sebagian ulama batas luar itu maksudnya seperti huruf kha. Nah ini jadi lebih baik dihindari. Seandainya memang penyebabnya tidak sengaja dan batuk, tidak masalah. Tapi kalau sudah naik di sini di batas terus ditelan lagi, habis batuk naik di batas ditelan lagi, itu termasuk yang membatalkan puasa. Jadi tetap hati-hati ya. Nah, beda lagi dengan menelan ludah. Menelan ludah tidak membatalkan puasa dengan syarat satu murni, tidak tercampur benda lain. Ludahnya enggak campur sirup marjan, enggak tercampur kacang minti ya, atau enggak pizza nek sahur karo pizza. Terus yang kedua suci itu dalam artian bisa dari posisi duduk, misal tidur dalam kondisi duduk terus ada ludah yang kayak iler itu biasanya bisa apa istilahnya ditelan ya, maksudnya enggak terlentang. Ketika terlentang itu ludahnya seperti apa? Ludahnya najis karena apa? Keluar dari perut itu naik. Mana nek wong tidur di masjid ngiler dalam posisi terlentang atau tengkurap, tapi tengkurap itu tidak boleh, itu niru tidurnya setan kalau yang berlengkap, yang terengkup gitu. Tapi kalau yang terlentang ya, misal ngiler di masjid ya termasuk najis ngiler ya. Seperti itu. Terus berasal dari sumbernya yaitu lidah atau mulut. Sedangkan menelan ludah yang berada pada bibir luar, nah itu membatalkan puasa karena sudah di luar mulut. Jadi kalau ngilernya sampai keluar terus disedot mana ya batal. Tapi kalau ngilernya sudah di ambang antara gigi dan bibir luar, pasti disedot mana ya tidak batal. Yang keempat, hukum masuknya air mandi ke dalam rongga dengan tanpa sengaja. Nah ini juga ketika mandi ya hati-hati juga. Jika sebab mandi sunnah seperti mandi untuk sholat Jumat atau mandi wajib seperti mandi jinabat setelah berhubungan ya, maka tidak membatalkan puasa kecuali jika sengaja atau menyelam. Maksudnya menyelam minum air itu juga termasuk yang membatalkan puasa kok menyelam minum air. Terus yang kedua, jika bukan mandi sunnah atau wajib seperti mandi untuk membersihkan badan, maka puasanya batal baik disengaja ataupun tidak. Nah ini hati-hati, kayak mau siang-siang tiba-tiba pengen mandi, bukan karena sholat ya, bukan karena sholat Jumat atau hal-hal yang sunnah, tapi ingin menyegarkan badan. Nah ini bahaya, ini bisa jadi indikasi kok ipok-ipok nyelam, ipok mimik titik. Nah ini juga tidak boleh ya. Yang kelima, hukum air kumur yang tertelan tanpa sengaja. Jika berkumur untuk kesunahan berarti dalam wudhu, tidak membatalkan puasa asalkan tidak terlalu ke dalam, maksudnya ke dalam mubalaghah. Jadi kumur-kumur dasar ini aja, kalau bisa dikeluarkan utuh, jangan ada yang disimpan dan dicampur air marjan, itu batal sengaja itu. Terus yang kedua, jika berkumur biasa bukan untuk kesunahan, bukan termasuk yang wudhu ya, maka puasanya batal secara mutlak baik terlalu ke dalam mubalaghah atau tidak. Nah jangan sampai usahakan kalau dalam wudhu saja, kalau nggak wudhu ya ngapain gitu loh. Nah, yang keenam, orang yang muntah atau mulutnya berdarah wajib berkumur dengan mubalaghah atau membersihkan hingga ke pangkal tenggorokan, agar semua bagian mulutnya suci. Misal memang cuaca panas terus sampean nggak sengaja mulutnya berdarah ya, atau muntah karena asam lambung nih, biasanya 10 awal Ramadan biasanya adaptasi lambungnya kurang sehat ya, terus muntah, wajib berkumur. Tapi ini jangan sampai tertelan itu tadi. Nah apabila ia menelan ludah tanpa mensucikan mulutnya terlebih dahulu, maka puasanya batal sekalipun ludahnya nampak bersih. Nah, ini wajib berkumur ini sampai diniati mensucikan mulut, seperti itu ya.
banyak permasalahan-permasalahan di sini, nantinya mungkin bisa dibahas ketika hajat atau seperti apa ya. Selanjutnya hal-hal yang disunahkan dalam puasa Ramadan. Nah ini penting. Satu, menyegarakan buka puasa segera ya. Jangan ditunda-tunda ibu bapak ya. Kalau memang di perjalanan adanya air putih ya baca doanya, terus minum air untuk membatalkan puasa atau berbuka puasa. Yang kedua, sahur sekalipun dengan seteguk air, wajib sahur bu, karena itu yang membedakan puasanya orang Islam dan non Islam. Kalau non Islam itu tidak ada istilah sahur, makanya itu Rasulullah benar-benar dalam sejarah itu ketika sahur banyak Rasulullah menyampaikan faedah-faedah, kelebihan-kelebihan yang dalam sahur itu seperti makan bersamanya, terus sahur meskipun dengan seteguk air itu nikmat kayak gitu. Dan sunahnya Rasul ya dengan kurma, nah itu diikuti semuanya. Yang ketiga, mengakhirkan sahur. Nah, dimulai dari tengah malam. Nah, berarti boleh, dalam artian sunnah mengakhirkan sahur itu semisal ya bukan di waktu di waktu imsak, sebelum imsak lah jam 3 ya, setengah 4 itu. Terus berbuka dengan kurma termasuk sunnah ya. Berapa? Ganjil 3, 5, pokoknya gak satruk berlebihan itu. Kalau nggak ada kurma, air zam-zam atau air putih biasa. Bila tak ada ya yang manis alami seperti ya pisang molen dan apa yang senang ini sampean semua ya. Yang kelima, membaca doa berbuka. Nah ini biasanya kan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang tersingkat itu biasanya ya. Atau enggak, dhahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajrahu insyaallah. Nah kalau di sini lengkap, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajrahu insyaallah. Alhamdulillahilladzi amanani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Nah ini lengkap ini doanya. Ini ijazah dari, atau saya belajar dari Habib Muhammad Al-Habsyi ya. Di situ juga. Yang keenam, memberikan makanan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa. Nah ini juga pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Biasanya bapak ibu atau ibu-ibu yang sedang haid ya, dan nggak bisa puasa nih. Nah beliau ini memasakkan untuk orang-orang yang puasa, atau memasakkan, memberikan makanan orang-orang yang puasa, itu pahalanya sama itu. Jadi jangan sampai kalau nggak puasa terus tidur, terus saenake dhewe ke mall juga nggak boleh itu. Dilayani orang yang berpuasa biar dapat pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Yang ketujuh, mandi jinabat sebelum terbitnya fajar bagi orang yang junub di malam hari. Nah ini untuk khusus yang mandi jinabat ya, mandi setelah berhubungan intim ya, kalau bisa sebelum terbitnya fajar ya. Terus mandi setiap malam di bulan Ramadan itu juga sunnah. Menekuni sholat tarawih dan witir sunnah. Memperbanyak baca Al-Quran dengan berusaha memahami artinya itu juga termasuk sunnah bu. Jadi anak ibu semua jangan sampai dilepas anaknya ibu bapak. Kalau bisa diajak terus baca Al-Quran mumpung Ramadan. Dan kita belum tahu juga Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir atau selanjutnya, kita belum juga bertemu. Jadi sampean semua kalau bisa hatinya semuanya, pikirannya semuanya is positive thinking. Ini Ramadan terakhir, siapa tahu besok belum bertemu Ramadan atau meninggal, jadi dimaksimalkan ya. Yang ke-11 ini memperbanyak amalan sunnah dan amalan soleh ya. Banyak amalan sunnah, zikir, termasuk membersihkan diri itu juga amalan sunnah. Terus sholat sunnah rawatib itu juga lebih digiatkan ya. Duha itu ya, karena Ramadan ini sumbernya
banyak sumber rezeki yang dibuka oleh Allah, pintu surga aja dibuka kok, biar adem, biar tentrem gitu ya. Mungkin sampean semua merasakan. Terus meninggalkan caci maki. Nah ini kadang lidah, mulut ini kadang yang terbiasa di luar Ramadan seperti itu, kalau bisa dalam Ramadan jangan sampai caci maki, sing sabar gitu guys. Kalau emang pengen mangkel ya, nah, ketika orang mau mangkel, ketika berdiri harus duduk, ketika duduk kalau cik mangkel lagi ya harus tidur. Nah kalau enggak, ambil air wudhu, sholat sunnah, namanya sholat sunnah wudhu atau sholat sunnah yang lain. Ketika waktu duha ya sholat sunnah duha ya, seperti itu. Kalau nggak bisa ya baca Al-Quran, ambil wudhu, duduk, baca Al-Quran, istighfar kalau bisa ya. Terus bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir, karena mungkin masuk waktu ini ya, Lailatul Qadar ya. Cuman disunahkan mulai awal, ini amalan dari Habib juga, bahwasanya zikirnya sering baca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Mulai awal Ramadan sampai nanti akhir sering-sering baca itu. Karena apa? Fa insyaallah akan dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Amin amin, moga-moga ya ibu bapak wali santri semua. Terus yang selanjutnya hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa Ramadan. Nah, sing makruh niki satu, mencicipi makanan. Nah, boleh makruh itu, tapi di ujung depan lidah ya. Terus bekam. Nah, ini makruh. Makruh itu boleh, tapi kalau berlebihan bisa haram. Terus banyak tidur dan terlalu kenyang ini juga makruh, tidak boleh. Terus sapa sing ndak iso nek poso turu terus ya, kucing aja bisa kalau kayak gitu ya, jangan disamakan ya. Terus yang keempat, mandi dengan menyelam. Nah ini biasa santri-santri yang masih belajar ini sering alasan panas sumuk, mandi dengan menyelam. Ini menyelam kepalanya terus minum dikit. Tidak boleh anak, tidak boleh ibu bapak, tolong diawasi. Yang terakhir ini memakai siwak setelah waktu zuhur. Siwak itu kayu yang baunya wangi, seneng, dan itu sunnah ya. Tapi kalau setelah masuk waktu zuhur itu makruh, jadi tak boleh berlebihan, jangan sampai bikin darah, nyokroke kasar nemen itu juga tidak disarankan, bahaya, membahayakan diri sendiri, termasuk yang masuk kategori membatalkan puasa kalau sampai berdarah dengan sengaja. Nah ini juga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Membatalkan pahala puasa, satu, ghibah, menggosip. Nah, ini biasanya terjadi kepada kaum hawa atau ibu-ibu, mbak-mbak, ini bahaya ya, jangan sampai gosip, hindari. Kalau bisa dilakukan hal-hal yang lain, kerjakan ya. Sering baca Al-Quran, sering baca sholawat, sering zikir, sering istighfar, itu mungkin lebih utama karena kita mungkin banyak dosa, ingat dosa ya. Jangan sampai ghibah. Yang kedua, ngadu domba. Nah ini gak ilok ngadu domba. Maksudnya bukan domba beneran loh ini, tapi menyalahkan, membenturkan satu sama lain itu juga tidak boleh ya. Berbohong, nah ini yang sulit kadang, sampean kudu berbohong demi kebaikan boleh ya, kalau bisa ya jujur, apalagi ke suami sendiri atau ke anak sendiri, itu termasuk mendidik loh, mendidik diri sendiri juga mendidik keluarga. Yang keempat, memandang dengan syahwat. Nah ini tidak boleh ya, jadi pandangan untuk saat ini sambil berzikir, jadi mandang orang sambil subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau enggak alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus hatinya jangan sampai dibikin hal-hal atau diisi hatinya dengan hal-hal yang lain yang negatif. Terus sumpah palsu ini kadang untuk membenarkan diri sendiri yang lebay, yang harusnya enggak perlu sumpah ya, apalagi berbohong ya, terus pakai sumpah-sumpah. Nah ini kan enggak boleh juga. Yang terakhir, berkata jorok atau jelek. Nah ini meso, tak boleh ya, termasuk yang membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Ya nek batal pahala puasanya hanya dapat apa? Ya cuma dapat lapar sama haus, tidak ada ganjaran. Padahal kelak Allah sendiri yang ngasih pahala puasa itu ke
sampean semua. Jadi nah ini termasuk yang membatalkan pahala puasa. Moga-moga tidak ada yang sampai batal baik pahala puasanya atau puasanya. Jadi tolong dijaga Bapak Ibu wali santri dan para santri semua dalam berpuasa, usahakan banyak ibadah, entah sholawat, entah baca Al-Quran, entah nanti sampean kalau memang perlu ngaji sore, monggo gak apa-apa ke musola ngaji sendiri, nanti di Semak di situ. Sebenarnya ada program santri weekend, cuman karena terkendala ini beberapa teknis yang belum disiapkan sehingga nantinya mungkin seperti tadarus ba'da isya, ba'da sholat tarawih itu. Dan kalau memang si anak atau santri itu mau berkunjung untuk ngaji di musola, ya monggo musola, insyaallah izin abah kemarin juga ya bisa dibuka lah. Dan itu nantinya mungkin ada sholat fardu ya, mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya, nanti di musola juga ada. Demikian untuk persiapan puasa. Jadi pelajaran bersama kita, sinau bareng kita, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam menjelaskan kurang jelas atau seperti apa, monggo nanti bisa bertemu untuk tanya. Dan jangan malu-malu, silaturahim ini tidak hanya untuk santri Bu, termasuk Bapak Ibu wali santri juga boleh ngaji. Monggo kalau memang diadakan, monggo kalau memang diadakan pertemuan atau apa istilahnya itu langsung ya ngaji di musola juga boleh. Fa insyaallah dengan ilmu yang ada, dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada kami jelaskan. Seandainya ada pertanyaan yang kami tidak bisa menjawab, nanti kami juga akan bertanya kepada guru-guru kami dan mencari referensi-referensi yang mendukung. Seperti itu kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarrib lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma manfa'at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.